Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anakku. Pada kesempatan pagi hari ini kita dapat bertemu lagi ya dengan Pak Guru, dengan Pak Teguh dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 3. Baiklah, pada pertemuan pertama kali ini ya, kita akan menyampaikan tentang kontrak belajar ya. Jadi bagaimana kita akan belajar selama 1 semester ke depan. Dan mohon maaf ya anak-anak, pada kesempatan pekan kemarin ya kita tidak bisa bertemu ya karena kemarin bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Kemudian di pekan sebelumnya lagi bertepatan dengan masa pengenalan lingkungan sekolah, dan akhirnya pada pekan ketiga ini kita baru dapat belajar bersama. Tapi tidak apa-apa anak-anak, semoga kita tetap bersyukur ya kita masih dapat belajar walaupun hanya secara daring. Baiklah anak-anak, sebelum belajar mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan jadi menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi kita semuanya. Baiklah anak-anak, mari kita berdoa dengan membaca doa belajar, diawali dengan ta'awudz dan basmalah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, sebelum belajar perlu Pak Guru sampaikan dulu yang pertama dan paling utama ya bagi kita semuanya, setiap muslim, malah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat-Nya kita sampai saat ini masih diberikan banyak sekali kenikmatan, baik itu nikmat sehat, nikmat waktu luang, dan nikmat-nikmat lainnya, di mana kalau kita hitung satu persatu, pasti kita tidak dapat untuk menghitungnya. Jadi mari kita syukuri bersama dengan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian tak lupa juga salawat dan salam marilah kita aturkan kepada uswatun hasanah kita, baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah akan kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Baiklah anak-anak, untuk memulai pembelajaran hari ini silakan bisa duduk yang rapi terlebih dahulu. Disiapkan alat tulisnya ya. Dan silakan juga bisa sambil menyiapkan air minum, barangkali nanti anak-anak haus bisa minum terlebih dahulu. Baiklah, akan Pak Guru tampilkan ya untuk PowerPoint-nya, silakan bisa disimak. Nah, ini adalah pertemuan pertama ya mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti ya. Oke, kita akan lanjut slide berikutnya. Oke, pada kesempatan pagi hari ini Pak Guru akan menyapa anak-anak ya. Kemudian kita juga akan kontrak belajar, dan juga yang ketiga adalah kita akan menyampaikan jadwal dan juga buku pelajaran yang harus disiapkan. Baiklah anak-anak, untuk yang pertama ya menyapa. Nah, Pak Guru tadi sudah menyapa di depan ya bersama anak-anak sekalian. Dan nanti Pak Guru sampaikan ya untuk guru agama Islam kelas A dengan Bu Iva Amria. Kemudian yang kelas B dengan Pak Teguh ya.
Jadi jangan sampai salah dalam mengirimkan tugas. Kemudian kita lanjut ke kontrak belajar yang berikutnya. Nah, kontrak belajar, anak-anak perlu pahami ya, bahwa kontrak belajar ini adalah suatu kesepakatan bersama ya antara Pak Guru dan anak-anak terkait dengan bagaimana pembelajaran kita akan berlangsung. Nah, di sini ada Pak Guru tuliskan ada 5. Jadi nanti silakan anak-anak bisa mengikuti dan mematuhi kontrak belajar yang telah kita buat bersama. Oke, yang pertama, setiap siswa wajib mengikuti pembelajaran dengan disiplin dan penuh tanggung jawab. Nah, disiplin di sini maksudnya anak-anak harus mengikuti pembelajaran dengan tepat waktu ya. Jadi nanti seumpama jadwalnya jam 7 atau jam 8, maka anak-anak harus sudah siap untuk mengikuti pelajaran dengan disiplin. Jangan sampai terlambat bangun, atau juga jangan sampai belum mandi dan lain sebagainya. Kemudian penuh tanggung jawab. Nah, penuh tanggung jawab di sini artinya anak-anak mengikuti pembelajaran dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Agar apa anak-anak? Agar apa yang kita pelajari ini dapat bermanfaat untuk kehidupan anak-anak selanjutnya. Jadi tolong ikuti setiap pembelajaran dari Bapak Ibu Guru dengan penuh tanggung jawab dan dengan sungguh-sungguh. Kemudian poin yang kedua, setiap siswa wajib melaksanakan sholat subuh terlebih dahulu sebelum mengikuti pembelajaran, kecuali bagi wanita yang berhalangan. Nah, sudah jelas ya anak-anak, sebelum mengikuti pelajarannya Pak Teguh dan Bu Iva, maka anak-anak harus melaksanakan sholat subuh terlebih dahulu ya, sebelum mengikuti pembelajaran. Ini penting karena apa anak-anak? Karena kebanyakan anak-anak bangunnya pasti kesiangan ya, karena tidak sekolah seperti biasanya. Kalau sekolah datang ke sekolah pasti anak-anak bangunnya pagi. Nah ini kan secara online daring ya, anak-anak biasanya malam main HP atau apa ya, akhirnya paginya sholat subuhnya kesiangan. Nanti kalau kesiangan silakan langsung dikerjakan, kemudian langsung mengikuti pembelajaran. Jadi sholat subuh terlebih dahulu sebelum mengikuti pembelajaran. Nah, untuk anak-anakku yang sudah haid ya, bagi yang wanita atau perempuan, silakan nanti izin kepada Bapak Ibu Guru ya ketika baru berhalangan via WA pribadi nih, ke nomor Bapak Ibu Guru. Kemudian yang ketiga, apabila sakit atau berhalangan atau dalam kondisi tertentu, silakan bisa izin atau konfirmasi kepada Bapak Ibu Guru terlebih dahulu. Nah, ini penting anak-anak. Jadi ketika anak-anak sakit atau berhalangan atau kondisi tertentu, misalnya ada acara keluarga atau takziah atau lain sebagainya, nah silakan bisa WA kepada Bapak Ibu Guru dulu. Nah, ke Bapak Ibu Guru tahu. Nah, kemudian untuk tugasnya juga diberi kelonggaran. Kemudian yang keempat, apabila terlambat dalam mengumpulkan atau mengirim tugas, maka bersedia untuk tidak mendapatkan nilai ya. Nah, ini poinnya ya anak-anak. Jadi anak-anak tidak boleh terlambat dalam mengumpulkan atau mengirimkan tugas ya. Karena apa? Karena terlambat anak-anak tidak akan mendapatkan nilai ya, walaupun anak-anak sudah mengerjakan. Karena apa? Waktunya sudah terlambat. Nah, tentunya ini tanpa disertai dengan alasan yang jelas. Kalau contohnya anak-anak mendadak sakit, meriang, panas, ataupun ke rumah sakit, nah itu tentu Pak Guru akan memberikan dispensasi ya kepada anak-anak. Yang penting WA terlebih dahulu kepada Bapak Ibu Guru. Kemudian poin kelima, setiap siswa dapat mematuhi semua kontrak belajar yang telah disepakati dengan ikhlas dan penuh kesadaran. Nah, semoga anak-anak bisa mematuhi semua kontrak belajar yang telah dibuat ya kemarin dari kelas 1, 2, kemudian kelas 4, 5, 6 sudah, ini tinggal kelas 3. Nah, jadi harap anak-anak dapat mematuhi dan menjalankan kontrak belajar yang telah dibuat. Begitu ya anak-anak, nanti kalau ada pertanyaan silakan bisa tanya di kolom komentar atau juga tanya lewat WhatsApp Pak Guru. Gitu. Kemudian selanjutnya, jadwal dan buku. Nah, jadwal pelajaran. Baiklah anak-anak untuk kelas 3 ya.
jadwalnya yaitu hari Selasa pukul 8.00 waktu Indonesia Barat. Jadi jam 8 pagi ya anak-anak harus siap. Anak-anak harus sudah mandi, sudah sarapan, sudah memakai seragam, dan tentunya sudah sholat subuh. Dan juga anak-anak harus siap di depan HP ya, ataupun laptop anak-anak. Kalau laptop lebih bagus ya anak-anak, mungkin karena nanti setelah selesai tidak mungkin akan bermain game ya. Kalau di HP biasanya pada main game. Nah, itu tolong dikurangi ya. Jadi Selasa jam 8 pagi. Kemudian buku yang harus dipersiapkan. Nah, yang pertama ada buku tulis, kemudian diberi sampul warna putih, diberi identitas nama, kelas, dan nomor absen. Seperti biasanya itu ya anak-anak sudah paham ya. Jika bukunya masih sisa banyak, bisa dilanjutkan. Diganti saja identitasnya. Ya, seperti itu. Kemudian yang harus disiapkan yang kedua adalah buku paket pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, ini diberi dari sekolah. Nah, anak-anak pasti sudah mengambil bukunya ya. Nah, nanti tolong dirawat dengan baik ya anak-anak, jangan sampai sobek atau tercoret-coret ataupun rusak. Karena nanti kalau seperti itu nanti anak-anak disuruh untuk mengganti atau memperbaikinya. Paham ya untuk jadwal dan buku pelajaran. Kemudian selanjutnya model pembelajaran yang akan kita laksanakan anak-anak. Nah, jadi nanti kita akan belajar secara online ya, secara daring, karena memang kondisinya masih pandemi. Dan nanti yang pertama yang akan kita gunakan adalah WhatsApp ya. Ini untuk sarana komunikasi ya, antara Pak Guru dengan anak-anak melalui WhatsApp. Kemudian yang kedua kita akan menggunakan Google Meet ya. Kemarin kelas 1, 2, 4, 5, dan 6 sudah menggunakan Google Meet. Nanti tinggal kelas 3 ya, jadi nanti Pak Guru akan menyampaikan materi ya lewat PowerPoint ataupun PDF. Anak-anak bisa menyimaknya agar lebih jelas ya. Kalau dikirimi video atau apa terkadang mungkin tidak ditonton sampai selesai ya anak-anak. Jadi nanti kita lewat Google Meet, Pak Guru bisa berinteraksi dengan anak-anak, bisa melihat wajah anak-anak, bisa tahu oh sudah pakai seragam belum, sudah bangun belum, sudah mandi belum. Nanti Pak Guru bisa tahu lewat Google Meet ini. Kemudian nanti untuk tugas ataupun evaluasi kita akan menggunakan Google Form seperti yang telah anak-anak gunakan sebelumnya ketika ujian semester ya. Nah, itu kita pakai Google Form. Atau mungkin juga nanti Pak Guru akan gunakan dengan menuliskannya di kertas folio ya untuk tugasnya. Jadi yang inti adalah 3 ini anak-anak. Jadi nanti silakan disiapkan paket datanya ya anak-anak, jangan sampai habis untuk main game, tapi gunakanlah untuk belajar. Itu anak-anak yang dapat Pak Guru sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, nanti Pak Guru tunggu ya di kolom komentar atau juga bisa langsung WhatsApp kepada Bapak Ibu Guru. Nah, seperti itu. Nah, setelah ini tugasnya anak-anak adalah menyiapkan buku pembelajaran tadi. Silakan bisa diberi sampul warna putih, kemudian diberi identitas nama, kelas, nomor absen. Nah, itu yang pertama ya. Kemudian silakan dibuka buku paketnya. Silakan bisa anak-anak buka-buka, baca-baca. Nah, secara mandiri ya anak-anak. Jadi untuk tugasnya hanya itu ya, menyiapkan buku tulis, diberi sampul putih tadi. Kemudian sama membuka-buka buku paketnya ya, dibaca-baca secara mandiri. Karena ini pertemuan pertama ya, pertemuan pertama hanya menyampaikan kontak belajar, jadwal, dan buku pelajaran. Itu saja dari Bapak Ibu Guru ya, semoga bermanfaat. Nah, terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Setelah ini silakan bisa istirahatkan HP, letakkan HP-nya, kemudian silakan minum air putih dan silakan beristirahat sebentar, kemudian menyiapkan buku pelajarannya. Nah, seperti itu anak-anak. Cukup itu dari Pak Guru ya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Terima kasih anak-anak, jaga kesehatan dan jaga sholatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.